Dengan ini hendak dinyatakan bahwa Anda semua yang datang ke sini dan siapapun juga yang belajar di luar sana, asal memenuhi kriteria, memenuhi sebuah prakondisi yang tepat, maka dia bisa mencapai tataran-tataran ini. Ini bukan hak eksklusif buat 1-2 orang. Ya. Ini adalah hak bagi segala bangsa, segala orang yang bisa memulihkan jiwa raganya. Nah, makanya saya uraikan persyaratan detailnya. Ya, gini. Kalau Anda masih kesambat, ya, entah itu yang nyambut namanya demit, siluman, jin, ya, apapun namanya lah, mau dikeren-kerenkan jadi virtual asisten atau apa, sama aja lah ya. Pokoknya kalau Anda kejerat, Anda kan ada di sini, dimensi 1 dan 2, ya. Gitu. Kalau Anda masih punya luka batin, punya dendam, kebencian, ya, kesal segala macam, ada dimensi. Anda mulai baik tinggi tapi belum tercerahkan, dimensi. Anda bisa memulihkan diri Anda dari segala shadow, sisi gelap. Di semua aspek ini, pada layer conscious mind dan subconscious mind, Anda bisa mencapai tataran disebut sebagai sanaya. Oke. Ketika kemudian Anda bisa menyelesaikan hingga sampai ke level unconscious mind yang terkait dengan perjalanan jiwa Anda sendiri, Anda bisa mencapai level yang disebut sebagai Sambala atau Buddha. Ketika Anda bertumbuh hingga bisa menyelesaikan shadow atau sisi gelap yang ada di unconscious mind yang terkait dengan keberadaan leluhur Anda, yang genetikanya terkait dengan Anda, murni sepenuhnya, Anda bisa sampai ke dimensi 30 yang kita sebut sebagai Sakti. Ketika Anda harus bertumbuh mencapai kondisi jumbuh kaul gusti, atau kalau dalam bahasanya Pak Agus dulu ketika dia lagi jualan itu namanya Unio Mistika, dia ada di posisi namanya dimensi 31 ya. Nah, di dalam ajaran Krishna inilah moksa, pelepasan, pembebasan yang paripurna. Oke. Nah, asal Anda memenuhi semua kualifikasi ini, ya Anda bisa sampai di sini. Berita baiknya adalah pada momen sekarang untuk mencapai ini gak susah-susah amat, gitu. Gampang-gampang banget ya kagak, tapi juga kagak susah-susah amat. Susah itu buat yang kebanyakan ngelamun. Agak nyindir gue. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Silakan Mas. Silakan. Mengacu kepada layer-layer tersebut, apakah benar bahwa asumsi bahwa surga dan neraka itu nyatanya bahwa di dunia ini, Mas Guru? Kalau melihat mengacu kepada layer-layer tersebut, sebenarnya? Ya, gini. Itu juga nanti kalau kita tidak waspada bisa menjadi ilusi spiritual. Enggak ada yang surga neraka, yang ada cuma ada saat ini. Lalu faktanya nggak begitu, ya. Kita pahami hidup ini sebagai matriks ruang dan waktu, sebagai matriks antara materi dan energi. Ya. Gini, yang dimensi-dimensi ini kan bicara tentang realitas jagat raya dari sisi kemurnian energi. Semakin murni energinya berarti semakin tinggi dimensinya. Ya, sederhananya paling tinggi dimensi 31, paling rendah dimensi 1. Ke kanan itu bicara tentang keberadaan universe yang tanpa batas. Universe itu kan bukan hanya kita tempati, banyak sekali, ya. 1, 2, 3 dan seterusnya, ya. Oke. Begini, ya. Kalau Anda itu sekarang penuh dengan karma buruk, dan karma buruk itu berbuah, Anda itu langsung dapat neraka. Contoh, ya. Anda patah hati, Anda dikejar-kejar dekorator, itu adalah realitas neraka yang nyata saat ini. Ya benar. Tapi ketika Anda bisa menjernihkan jiwa raga lewat keheningan, semua hidup ini terasa selaras, indah, itu surga bukan? Surga. Itu semua terkait dengan tingkat kemurnian jiwa. Kalau jiwa kita murni, ya, lambat laun surga itu datang secara nyata.
Tetapi kan kita nggak selamanya hidup dengan badan ini. Ya, pasti ada momen di mana kita, kalau bahasa manusiawi namanya mati. Mati itu, ya, jiwanya itu lepas dari badannya. Ketika jiwa ini lepas dari badannya, dia akan mengalami realitas sebagaimana tingkat kesadarannya. Kalau misalnya dia kayak begini jiwanya terus mati, jadi pasti ada di sini dimensi 1 atau 2. Ya, kalau dia nggak terlalu jahat, ya, nggak terlalu banyak kejahatan sama entitas alam bawah, tapi masih patah hati, masih kecewa sama siapa, gitu ya, itu jadi apa? Gentayangan nyangkut di kebun bambu. Nah, kalau Anda agak baik, ya, itu bisa masuk ke dimensi 6, di mana Anda kemudian damai, tapi harus mengalami namanya siklus reinkarnasi, kelahiran kembali ke bumi. Nah, di dimensi 4, 3, 2, 1 ini sebetulnya sama dengan neraka. Tapi kalau ada jiwanya jernih, ada di dimensi 12 ke atas, ini namanya surga. Jadi surga neraka itu sekarang ada, nanti ada. Clear? Jangan bilang nanti nggak ada. Kalau bilang nggak ada, ya itu ilusi lagi. Silahkan dibuktikan aja. Ada nggak arwah gentayangan itu? Begitu, Mas. Ya, terima kasih.